Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nimade Ayu Paruyani, CGP Angkatan 10 yang bertugas di SMP Negeri 8 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.1 sebagai penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama melakukan perubahan pembelajaran di kelas dapat saya jabarkan sebagai berikut. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya merasa pembelajaran yang saya berikan sebelumnya belum sepenuhnya berpihak pada murid. Skenario pembelajaran yang saya buat masih saya tentukan sendiri sesuai dengan kehendak saya, sehingga anak menjadi kurang mandiri dan belum dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya belajar tentang pendidikan yang seharusnya saya berikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan memperhatikan karakteristik murid dan kebutuhan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu proses menuntun segala kekuatan kodrat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang perubahan yaitu dengan memahami konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid dengan menerapkan model pembelajaran inovatif. Praktek pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, yaitu Project Based Learning, dengan berbantuan media Twinary. Dalam proses pembelajaran ini, murid dapat memilih alur dan jenis proyek yang akan dikerjakan bersama kelompoknya melalui media Twinary. Proses praktek pembelajaran yang saya lakukan diawali dengan perencanaan, di mana saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat dalam pembuatan modul ajar dan dalam menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran, diawali dengan kegiatan pendahuluan yang terdiri dari mengucapkan salam, berdoa, mempersiapkan kondisi murid, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan kesepakatan kelas, dan memberikan apresiasi dan motivasi. Selanjutnya dilakukan kegiatan inti, yaitu melakukan diskusi kelompok untuk menentukan jenis proyek, cara pembuatan proyek, dan melakukan proyek. Selanjutnya, setelah pembuatan proyek, dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Nah, pada proses ini saya melakukan pembimbingan secara bergiliran ke masing-masing kelompok dan memberikan fasilitasi kepada masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi proyeknya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup, yaitu memberikan penguatan, memberikan kesempatan pada murid untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi pembelajaran. Dalam menyampaikan refleksi pembelajaran, saya memberikan kesempatan pada murid untuk menyampaikan evaluasi terhadap proses pembelajaran, sehingga hal ini akan digunakan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Dalam melaksanakan praktek pembelajaran ini dapat saya refleksikan sebagai berikut. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan proses pembelajaran ini yaitu yang pertama manajemen waktu, karena setiap kelompok memerlukan waktu yang berbeda dalam mengerjakan proyeknya. Yang kedua, memotivasi murid dalam melakukan presentasi karena belum semua murid memiliki kepercayaan diri dalam melakukan presentasi. Adapun solusi yang saya gunakan untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu yang pertama membuat kesepakatan waktu pengerjaan proyek, yang kedua memberikan kebebasan dalam memilih cara dan media presentasi sesuai dengan kesepakatan kelompoknya masing-masing. Berikut ini akan saya sajikan testimoni dari rekan sejawat dan dari murid terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Salam Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Dewi. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 8 Singaraja.
Pada kesempatan ini, saya akan memberikan testimoni mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya, yaitu Ibu Made Ayu Parwiani. Nah, Ibu Ayu ini merupakan guru yang sangat luar biasa. Beliau sudah menerapkan pembelajaran yang menerapkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang salah satunya yaitu berpihak kepada murid, yang mana dalam pembelajaran yang beliau lakukan, beliau menciptakan pembelajaran yang inovatif yang melibatkan peserta didik, sehingga peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan. Semangat Ibu Ayu dan semangat untuk berinovasi. Salam. Mas Penpan, perkenalkan nama saya Putias Ayu dari kelas 71 SMP Negeri 8 Singaraja. Saya adalah salah satu murid yang diajari oleh Ibu Ayu Parwiani. Ibu Ayu Parwiani adalah salah satu guru IPA yang ada di SMP Negeri 8 Singaraja. Perasaan saya ketika diajari oleh Ibu Ayu Parwiani yaitu sangat senang. Mengapa demikian? Karena pembelajaran berbasis di kita. Contohnya seperti menggunakan aplikasi Canva dan Twinary, sehingga materi yang disampaikan juga lebih mudah dipahami. Pembelajaran tersebut juga berbasis project. Contohnya kita bisa memilih project yang kita inginkan dan tentunya kita juga bisa menuangkan ide-ide kreatif. Pesan saya untuk pembelajaran IPA untuk kedepannya semoga lebih inovatif dan kreatif. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian praktek pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.